Masyarakat Indonesia masih kental dengan hal berbau mistis. Meski zaman sudah beralih ke digital, seperti sekarang ini. Kepercayaan tersebut sudah lama ada, jauh sebelum Indonesia menjadi negara republik. Bahkan lebih jauh, saat Indonesia masih bernama Nusantara. Hal-hal mistis itu muncul saat masyarakat masa lampau masih dipengaruhi kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun, bukan warga Indonesia jika tidak percaya mistis. Hal itu pula yang menjadi ciri masyarakat negara besar saat ini. Tidak hanya dalam sisi pengobatan, tapi juga pada sisi permainan tradisional, Indonesia banyak memiliki warisan berbau kegaiban. Bambu gila atau pring gemblung, salah satu permainan tradisional yang sangat dikenal masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Permainan asal Provinsi Maluku dan Maluku Utara ini sudah lama ada. Namun, tidak ada data statistik yang jelas kapan permainan bambu tersebut dimulai. Di daerah asalnya, bambu gila disebut barasuan. Sejarah awal permainan berbau gaib ini berasal dari hutan bambu terletak di kaki Gunung Berapi Gamalama, Ternate, Maluku Utara. Sejumlah pemuda semula mencari bambu di kawasan ini untuk mengadakan permainan bambu gila. Untuk memulai pertunjukan, bambu dipotong sepanjang 2,5 meter dengan total 7 ruas. Tiap ruas nantinya akan dipegang oleh para pemuda. Juru kunci akan menyiapkan kemenyan atau jahe. Tapi penggunanya sesuai kebutuhan. Jika permainan tergolong besar, maka diperlukan kemenyan, sementara jika permainan tergolong kecil, cukup memakai jahe. Kedua sarana itu dipakai untuk memanggil makhluk gaib, agar masuk ke dalam batangan bambu. Pada awalnya, permainan bambu gila tidak bisa dimainkan di luar Maluku. Karena keahlian memanggil roh, tidak bisa diajarkan kepada orang yang tidak sedarah. Namun, karena keuletan seorang abdi dalam di Keraton Surakarta, keahlian tersebut bisa dibawa keluar Maluku, setelah dirinya belajar menjadi barasuan. Sebenarnya, kemampuan pawang permainan barasuan atau bambu gila, tidak sebatas untuk pertunjukan. Namun lebih dari itu. Dulu, saat Indonesia belum merdeka, kemampuan pawang digunakan untuk menghadapi musuh dalam peperangan. Selain untuk perang, kemampuan pawang barasuan juga dimanfaatkan Kesultanan Ternate untuk membawa perahu dari bukit atau gunung ke tepian sungai. Di masa sekarang pun, kemampuan itu masih dimanfaatkan untuk membantu memindahkan kapal yang kandas. Permainan bambu gila saat ini menjadi tontonan yang masih dinanti masyarakat. Tontonan yang sangat seru, sorak-sorai pasti muncul, karena pemainnya tidak hanya para pemuda, tapi juga anak-anak bisa mencobanya. Di Kelurahan Talang, Jawa, permainan bambu gila sudah dikenalkan sejak 10 tahun lalu. Paguyuban Macan Sumatera yang kerap menyuguhkan tontonan tradisional ini. Kendati pertunjukan sering ditampilkan, namun setiap pertunjukan selalu saja ramai ditonton warga, meski kerap digelar mendadak. Permainan bambu gila sempat dibongkar trik permainannya. Kendati sebagian orang sudah tahu trik tersebut, namun tontonan ini tetap masih banyak penikmatnya. Debus, salah satu seni bela diri yang menampilkan seni ketangkasan, yang berasal dari Banten. Tak berbeda jauh dengan silat, namun debus ini dianggap lebih ekstrim. Hal tersebut disebabkan beragam pertunjukan debus menggunakan benda tajam. Jika difikirkan akan tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang biasa. Debus yang berasal dari Banten, diciptakan pada abad ke-16. Tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berkuasa sejak tahun 1532 sampai tahun 1570. Alat-alat yang sering digunakan dalam permainan debus seperti paku, pisau, golok, besi, dan banyak lagi yang sifatnya tajam termasuk pecahan botol. Kesenian semacam ini kerap tampil bersamaan dengan kesenian lainnya. Tentunya ada unsur magis di dalamnya. Kendati syarat dengan kegaiban. Sejauh ini, para penonton masih menikmatinya tanpa ada gangguan makhluk gaib. Reok, sebuah seni pertunjukan tua yang bertahan dari gempuran zaman. Memiliki nilai seni sekaligus nilai-nilai luhur. Reok Ponorogo adalah bentuk kesenian yang tumbuh berabad-abad lalu.
Reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut. Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak, dua sosok yang ikut tampil pada saat reog dipertunjukkan. Reog adalah salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Berdasarkan lokakarya pengusulan UNESCO tanggal 15-16 Februari tahun 2022, Reog Ponorogo masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Kuda lumping juga disebut jaran kepang atau jatilan adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit kerajaan menunggang kuda. Tarian asal Ponorogo ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda, dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digelung atau dikepang. Anyaman kuda ini dihias dengan cat dan kain beraneka warna. Tarian kuda lumping biasanya hanya menampilkan adegan prajurit berkuda, akan tetapi beberapa penampilan kuda lumping juga menyuguhkan atraksi kesurupan, kekebalan, dan kekuatan magis, seperti atraksi memakan beling dan kekebalan tubuh terhadap deraan pecut. Meskipun tarian ini berasal dari Jawa Indonesia, tarian ini juga diwariskan oleh kaum Jawa yang menetap di Sumatera Utara dan di beberapa daerah di luar Indonesia seperti di Malaysia, Suriname, Hong Kong, Jepang dan Amerika.